فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tayyib ikhwanillah, man yaqra minkum al-matan. Siapa yang membaca matan yang kemarin sudah dibaca? Tayyib, santai. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. InsyaAllah semuanya bisa. Baik. Dan kemarin telah kita pelajari tentang makna dari matan tersebut, yaitu pengarang menjelaskan kepada kita tentang pengertian kalam, yaitu sesuatu yang terkumpul padanya berapa perkara. Indahnya Abu Ja'far, berapa perkara semuanya terlebih dahulu? Ada? Berapa? Ada 4. Harus terkumpul padanya 4 perkara. Itu yang pertama, dia harus berupa lafaz. Apa makna lafaz? Indak ya Abu Ubay. Adalah Tayyib. Kalau saya mengucapkan pergi, ini lafaz yang dimaksud di sini bukan? Tayyib. Lafaz yang sedang kita pelajari menurut istilah ulama nahwu, yaitu apa, Ahmad? Lafaz itu maknanya apa? Berkam. Suara yang mencakup atas bagian dia. Nah, suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, ini namanya lafaz secara istilah nahwu. Berarti kalau suara burung, walaupun lama dia mengoceh, ini lafaz bukan? Bukan. Demikian pula suara orang Indonesia lagi berpidato, orang Jawa lagi berpidato pakai bahasa mereka, ini lafaz bukan secara nahwu? Bukan. Baik. Karena lafaz yang diinginkan di sini adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kemudian syarat kedua apa, Bang Mujahid? Harus berupa murakkab. Apa makna murakkab di sini? Tersusun dari 2 kata atau lebih. Asal. Yang ketiga apa, Abdurrahman? Mufid. Yang dimaksud mufid di sini memberikan faedah. Bagaimana suatu perkataan atau suatu ucapan dalam bahasa Arab yang tersusun itu bisa dikatakan memberikan faedah? Yaitu seseorang yang mengatakan itu pas berhentinya sehingga yang mendengar tidak bertanya-tanya lagi. Baik. Kalau seorang yang berkata-kata tadi berhentinya tidak pas, misalnya
idza qara'a Muhammadun, berhenti di sini. Apabila Muhammad telah membaca, kemudian berhenti begitu. Tentunya seorang yang mendengar bertanya-tanya, apa yang akan terjadi berikutnya? Baik. Karena belum sempurna. Ini tidak dikatakan mufid, walaupun tersusun dari beberapa kata. Kemudian syarat yang keempat apa, Sufyan? Nah, harus ya berupa bahasa Arab sesuai dengan peletakan tata bahasa mereka. Sesuai dengan peletakan tata bahasa Arab. Ini syarat yang keempat. Jadi harus kalam itu terpenuhi padanya 4 perkara ini. Harus al-lafz, al-murakkab, al-mufid, bil wad'i. Baik. Kemarin ada tamarin yang perlu dikerjakan di sini sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya. Tayyib. Yang pertama diperintahkan untuk memberikan tanda mana yang berupa kalam sempurna, mana yang tidak disebut sebagai kalam. Tayyib. Di sini contoh. Yang pertama Alkitab. Alkitab begitu saja. Ini disebut kalam atau bukan? Bukan. Seorang mengatakan Alkitab atau menuliskan Alkitab begitu saja. Ini bukan kalam. Apa sebabnya? Karena tidak murakkab. Li'annahu ghairu murakkab. Karena bukan murakkab, cuma tersusun dari berapa? 1 kata saja. Ini tidak memenuhi syarat murakkab. Padahal murakkab ini harus tersusun. Namanya tersusun ya minimal 2. Minimal 2. Dan ini adalah batas minimal susunan kata dalam bahasa Arab ikhwanifillah sehingga bisa disebut sebagai kalam. Minimal sekali adalah 2 kata. Baik, misalnya hadza kitabun, ini adalah kitab. Ini kalam, tersusun dari 2 kata. Tapi kalau Alkitab begitu saja, ini tidak disebut sebagai kalam karena tidak memenuhi kriteria murakkab. Yang kedua, idza bada'a ad-darsa, apa ini hamzah? Kalam atau bukan? Bukan. Kenapa? Li'annahu ghairu mufid, karena tidak mufid. Baik. Apa yang diinginkan di sini? Ya, idza bada'a ad-darsa, apabila dia telah memulai pelajarannya. Baik. Karena tidak mufid, tidak bisa memberikan makna yang sempurna kepada pendengarnya. Pendengar masih bertanya-tanya. Kemudian yang ketiga, al-mustasyaru mu'tamanun. Al-mustasyaru mu'tamanun. Indah ya Wildan. Sudah berupa kalam atau belum? Sudah berupa kalam. Maknanya apa? Al-mustasyar yang dimintai musyawarah, yang dimintai nasihatnya atau pendapatnya itu muktamad. Apa? Terpercaya. Dan ini potongan dari hadis ikhwanifillah. Potongan dari hadis. Rasulullah mengatakan al-mustasyaru muktamad, seorang yang dimintai musyawarah. Kalau kita sedang dimintai musyawarah, ya jangan mengkhianati. Jangan kemudian memberikan ide-ide yang merugikan atau ide-ide dengan niatan agar yang minta pendapat tersebut mendapat kerugian. Ini tidak diperbolehkan. Baik, sudah dimintai pendapat, dimintai musyawarahnya, ya berikan yang terbaik. Ini maksud dari hadis.
Jangan malah mengkhianati, dalam bahasa Jawanya jomprongke. Ya, sudah dimintai pendapatnya malah dia mengarahkan kepada sesuatu yang mencelakakan. Ini sudah kalam. Kemudian yang kedua, hendak ya Aba Muhammad. Kemarin sudah ada belum? Belum. Tayyib. Yang pertama, buat kalam dari kata Zaid. Nama Zaidun. Tayyib. Apa maknanya? Zaid telah tidur. Ini sudah kalam atau belum? Sudah. Kenapa? Karena orang sudah memahaminya, telah memenuhi kriteria lafaz, juga murakkab, juga mufid, juga bil wada, dengan bahasa Arab. Baik. Bikin kalam dari kata al-maktabah. Hamzah. Al-maktabatu jamilatun. Baik. Apa maknanya? Perpustakaan itu indah. Baik. Sudah merupakan Aba Ja'far. Asy-syams. Asy-syamsu ba'idun. Baik. Asy-syams, matahari itu apa? Jauh. Baik. Ba'idun atau ba'idatun? Ba'idatun. Kenapa? Mu'annas maknawi. Tayyib. Apanya? Tidak. Kalau pakai al itu jadinya malah tidak kalam. Kalau al-maktabatul jamilatu, ini malah bukan kalam, ikhwan fillah. Kenapa? Karena belum memberikan faedah lengkap. Maknanya, perpustakaan yang indah itu apa? Masih bertanya-tanya. Perpustakaan yang indah itu, bertanya-tanya orang setelahnya apa? Apa yang ingin kamu sampaikan tentang perpustakaan yang indah itu? Karena al-jamilah di sini sebagai sifat dari perpustakaan. Masih butuh tambahan lain. Tapi kalau seorang mengatakan al-maktabatu jamilatun, perpustakaan itu indah atau bagus, ini sudah lengkap. Baik, insyaallah taala akan semakin jelas nanti perbedaannya dengan mempelajari bahasa Arab dengan terus-menerus. Misalnya al-maktabatu amamal masjidi, perpustakaan itu di depan masjid. Ini bisa, ini letaknya. Atau al-maktabatu fawqal masjidi, perpustakaan itu di atas masjid, di lantai kedua misalnya. Ini disebut kalam, sudah sempurna. Dan seterusnya. Yang jelas, ikhwanillah, kalam secara istilah nahwu tidak akan bisa disebut sebagai kalam kecuali apabila terkumpul padanya 4 kriteria tadi. Harus berupa lafaz, harus murakkab, mufid, dan bil wad'i, dengan peletakan Arab. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ajza'ul kalami wa ma yata'allaqu minhu, bagian-bagian kalam dan apa-apa yang kalam itu tersusun darinya. Setelah kemarin kita mengetahui makna kalam dan syarat-syaratnya, sekarang kita masuk pada unsur-unsur penyusun kalam, yaitu apa saja yang menyusun suatu kalam. Karena kemarin syarat kalam ikhwanillah harus murakkab, harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Nah, yang menjadi struktur penyusun kalam inilah yang akan kita bahas sekarang. Qala al-musannifu wa aqsamuhu 3
ismun wa fi'lun wa harfun jaa limakna. Dan penyusun kalam itu ada 3. Jadi kata aqsam di sini ikhwanillah karena pengarang memaknakan aqsamul kalam. Jadi tidak bisa kita artikan macam-macam kalam, tidak. Karena yang akan dimaksud di sini adalah macam-macam kata. Kata itu terdiri dari terbagi menjadi beberapa jenis atau beberapa macam. Dan kata aqsamuhu yang dimaksud oleh pengarang di sini yakni ajza'u, itu bagian-bagian penyusun kalam. Itu ada 3. Yang pertama ismun, isim. Yang kedua fi'lun, fi'il. Dan yang ketiga harfun, huruf. Tapi pada huruf disyaratkan satu hal, yaitu ja'a limakna, huruf yang datang untuk suatu makna. Keluar dari kriteria ini ikhwani fillah, huruf-huruf yang tidak mempunyai makna. Paham? Nah, pada pembahasan ini pengarang ingin menjelaskan bahwasanya kata-kata dalam bahasa Arab, ya, kata-kata dalam bahasa Arab yang menyusun suatu kalam ini tidak lepas dari 3 hal. Ya, yaitu yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf yang mempunyai makna. Taib. Inilah kata-kata dalam bahasa Arab yang bisa menyusun atau bisa tersusun menjadi suatu kalam. Dan masing-masing insyaallah ta'ala akan kita pelajari apa maksud isim. Juga nanti akan kita pelajari apa ciri-ciri suatu kata itu disebut isim. Karena memang ketiga hal ini ikhwani fillah mempunyai perbedaan yang penting untuk diketahui sehingga seorang talib, ya terutama yang pemula dalam bahasa Arab, bisa membedakan mana ini isim, mana fi'il, dan mana yang huruf. Asyar bayyana al-musannif rahimahullah anna al-alfaz allati tastakhdimuha al-'arab fi kalamiha la takhruju an wahidin min thalathati asya'. Pengarang rahimahullah menerangkan bahwasanya lafaz-lafaz yang orang-orang Arab menggunakannya dalam kalam mereka, yaitu dalam pembicaraan mereka, tidaklah keluar dari salah satu, ya, di antara 3 perkara ini. Baik. Jadi orang Arab dalam berbicara ikhwani fillah pada kalam-kalam mereka, apa yang mereka katakan tersebut tidak akan keluar dari salah satu 3 perkara ini, yaitu al-ism awil fi'li awil harfi. Kemungkinannya dia itu isim atau fi'il atau huruf. Dan huruf akan kita ketahui nanti yang dimaksud di sini adalah huruf yang mempunyai makna. Jadi keluar dari pembahasan kita huruf-huruf hijaiyah yang tidak mempunyai makna. Karena huruf ikhwani fillah terbagi menjadi 2, ya. Huruful ma'ani dan huruful mabani. Baik. Huruful ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna, seperti an, fi, an, ala, sebagaimana nanti akan kita ketahui. Adapun huruf mabani, yaitu huruf-huruf yang menyusun suatu kata. Huruf tadi menjadi susunan kata. Misalnya kata daraba tersusun dari huruf dad, huruf ra, dan huruf ba. Masing-masing huruf ini tidak mempunyai makna. Ini namanya huruful mabani. Dan huruful mabani ini bukan pembahasan kita, bukan pembahasan ilmu nahwu. Yang menjadi pembahasan kita adalah huruf yang bagaimana? Yang mempunyai makna atau disebut dengan huruful ma'ani. Baik.
Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu isim. Fal ismu ta'rifuhu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Isim itu apa? Pengertiannya yaitu kata yang menunjukkan atas suatu nama, suatu makna dengan sendirinya. Jadi kata tersebut ikhwani fillah dengan sendirinya telah menunjukkan suatu makna tanpa butuh bantuan dari kata-kata yang lain. Akan tapi walam taktarin bizaman, penunjukan makna tersebut tidak ada hubungannya dengan waktu. Taib, dipahami? Ini isim, atau dalam bahasa kita disebut dengan mudahnya yaitu kata benda. Kata benda ini isim. Kenapa? Karena kata ini menunjukkan suatu makna dengan sendirinya tanpa butuh bantuan, dan dia tidak ada hubungannya dengan waktu, dengan zaman. Contohnya, misaluhu zaitun. Kata zaitun ya khonifillah. Seorang ketika mendengar kata zaitun, maka dia telah paham bahwasanya zaitun adalah kata yang mempunyai makna penunjukan nama seseorang, yaitu Zaid, dan tidak ada hubungannya dengan zaman, baik kemarin atau sekarang atau besok. Zaid ya tetap Zaid. Taib. Ini makna tidak ada hubungannya dengan waktu atau dengan zaman. Demikian pula farasun. Apa makna farasun? Indak ya Ahmad. Farasun kuda. Kuda. Taib. Nah, kuda kata benda jelas, karena dia menunjukkan suatu zat yang dinamai kuda. Orang paham kuda itu apa, sudah jelas dalam gambaran mereka, menunjukkan makna, dan tidak ada hubungannya dengan zaman, baik kemarin atau sekarang atau besok. Ya kuda tetap kuda. Usfur ini contoh dari jenis burung. Burung usfur. Zahratun, apa maknanya? Bunga. Wa baitun, apa? Rumah. Wa zakaun, apa? Kecerdasan. Kecerdasan. Taib. Nah, beliau katakan dari contoh-contoh ini, fakullu wahidin min hadhil alfadhi yadullu ala ma'nan yufhamu min nafsil kalimah. Maka semuanya, ya, masing-masing dari lafaz-lafaz ini menunjukkan atas suatu makna yang dipahami dari kata itu sendiri. Kita bisa memahami makna yang terkandung dari kata tersebut Zaid, ya kita langsung bisa memahami dari kata Zaid itu makna yang diinginkan, yaitu seorang yang namanya Zaid. Farasun, yaitu sesuatu yang disebut kuda. Baik. Nah, lafaz ini secara sendirinya telah menunjukkan suatu makna. Wa hadzal makna qad yakunu li syai'in mahsusin. Dan makna ini terkadang digunakan untuk sesuatu yang mahsus, sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu yang nyata. Ini makna syai'in mahsus, yakni sesuatu yang nyata, bisa diketahui dengan indera kita. Baik, bi an yakuna dzata insanin kazain. Ya, sesuatu yang nyata ini, ya, bentuknya apa?
misalnya bentuknya berupa zat manusia, yaitu badan manusia seperti Zaid. Ini kita bisa mengindrainya karena memang sesuatu yang nyata. Atau dalam bahasa Indonesianya biasanya dikatakan sesuatu yang real, karena kata benda terbagi menjadi dua, yang real dan yang abstrak. Yang real ini yang nyata, yang bisa, ya buku misalnya, buku bisa dipegang, bisa dirasakan, orang melihatnya dengan jelas. Ini namanya kata benda real. Kata benda dari sesuatu yang nyata. Seperti ya zat insan, tubuh seorang manusia. Contohnya Zaid di sini. Aw hayawan, atau binatang. Kafarasin, seperti faras, kuda. Aw tayrin, atau burung. Ka'usfur, ya, seperti burung asfur. Aw nabatin, aw tumbuh-tumbuhan, seperti kazahrah, seperti bunga. Aw jamadin, atau berupa benda padat, kabaitin, seperti rumah. Nah, semua dari contoh-contoh kata benda ini ikhwanifillah, atau dalam istilah Arabnya adalah isim. Ini semuanya menunjukkan sesuatu yang mahsus, sesuatu yang real, yang nyata. Aw yakunu li syai'in ma'nawi ghairi mahsus, atau terkadang kata-kata tersebut menunjukkan sesuatu yang sifatnya maknawi. Makna sesuatu yang maknawi ini bagaimana? Yaitu sesuatu yang ghairu mahsus, tidak nyata, tidak bisa dilihat dengan indera mata kita, tidak bisa diraba dengan indera peraba kita, tidak bisa dicium dengan indera penciuman kita. Ini sesuatu yang maknawi namanya. Dia hanya bisa diketahui dengan apa? Yudraku bil akal. Dia diketahui dengan akal, yaitu dalam pemahaman kita. Yang tadi disebut perkara demikian ini, yaitu sesuatu yang abstrak di dalam bahasa Indonesianya. Ya, sesuatu yang abstrak, tidak nyata. Bisa diketahui dengan akal. Seperti az-zakat, kadz-zakat. Ini kita bisa mengatakan itu adalah suatu isim. Ya, kecerdasan. Kecerdasan ini dalam bahasa Indonesia juga masuk dalam kategori kata benda. Tapi benda yang apa? Yang abstrak. Ya, sesuatu yang tidak real. Kebodohan. Karena imbuhan ke dan an dalam bahasa Indonesia untuk berfungsi apa? Menunjukkan kata benda. Ya, kata benda. Kalau bodoh ini bukan, tapi kebodohan, ya, kecerdasan ini akhirnya menjadi benda. Ini namanya isim yang sifatnya menunjukkan makna maknawi, sesuatu yang maknawi. Wasyaraf wal ilm, misalnya asyaraf, kemuliaan. Kemuliaan ini akal memahaminya. Kemuliaan itu adalah suatu isim, suatu kata benda yang sifatnya abstrak. Wal ilm juga ilmu. Ya, ilmu, kita semua tahu ilmu. Dalam akal kita mengetahui makna ilmu. Tapi kita tidak bisa kemudian merabanya, melihat ilmu itu bagaimana, bentuknya seperti apa, tidak. Karena benda yang seperti ini sifatnya maknawi, ghairu mahsus, tidak bisa dicapai dengan indera kita, tapi hanya bisa diketahui dengan akal. Fa kullu kalimatin jallat ala dzatin aw makna wa lam taqtarid bi zamanin fa hiya ismun. Maka semua kata yang menunjukkan atas suatu zat, ya, suatu zat
suatu benda yang nyata atau menunjukkan suatu makna yang abstrak, tidak bisa diindra dan tidak berhubungan dengan zaman, maka itulah isim. Itulah isim. Kesimpulannya, Alhamdulillah, untuk memudahkan kita, bahwasanya isim adalah kata benda. Ini lebih mudahnya. Ya, kata benda. Yang dimaksud dengan kata benda itu apa? Kalau seorang ingin lebih memperinci, yaitu suatu kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak ada hubungan dengan zaman. Yang isim ini dari penunjukan makna yang terkandung padanya terbagi menjadi dua, ya, yang menunjukkan makna mahsus, ya, sesuatu yang mahsus, ini disebut kata benda real, atau sesuatu yang ghairu mahsus, yaitu sifatnya maknawi, ini yang disebut kata benda yang sifatnya abstrak. Baik. Ini tentang isim. Adapun ciri-ciri suatu kata disebut isim, insyaallah taala akan kita ketahui pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Bahkan di sini kita ambil satu dulu isim. Baik. Ini mudah sekali. Pembahasan yang mudah, cuman ada sedikit penjabaran dari pelajaran-pelajaran yang dulu, di mana pengarang atau pensyarah di sini menerangkan bahwasanya isim itu terkadang menunjukkan kepada sesuatu yang mahsus, terkadang menunjukkan sesuatu yang sifatnya ghairu mahsus. Ini saja tambahan dari pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Tayyib. Dalam bahasa Indonesia real dan abstrak. Tayyib, kalau kalian malah repot memahami bahasa Indonesia ini, yang jelas ya mahsus itu sesuatu yang bisa diindra, seperti benda-benda ini. Kalau sesuatu yang ghairu mahsus, yang tidak bisa diindra, hanya diketahui dengan akal saja. Baik, hanya diketahui dengan akal. Ini juga masuk dalam kategori isim. Seperti ya isim-isim masdar, ikhwanifillah. Misalnya daraba, masdarnya apa? Darban. Darban ini isim karena maknanya apa? Menunjukkan makna pemukulan. Pemukulan. Orang tidak bisa meraba pemukulan itu apa, tapi dalam akalnya memahami pemukulan itu. Ini sesuatu tindakan pemukulan. Ini masuk dalam kategori isim. Isim yang sifatnya abstrak. Isim masdar namanya. Baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu